Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 31, hari sial nggak ada di kalender. Berjanji pada saya, ucap Zo mengangkat kelingkingnya yang dengan cepat ditautkan oleh Raisya. Zo melepas jasnya karena merasa gerah. Memakai setelan jas lengkap di sore yang masih cukup terik. Bahkan Aceh tidak mendinginkan suhu tubuh Zo. Dedi tadi baru pulang kantor kah? Tanya Raisya menatap Zo yang sedang melepas dasi serta beberapa kancing kemejanya. Iya, langsung dari kantor. Jawab Zo mengecup pipi Raisya yang terus saja menatapnya dengan mendetail. Sampai Zo yang tengah menggulung lengan baju salah tingkah dibuatnya. Bajunya tidak dikeluarkan dari celana Dedi? Tanya Raisya lagi dengan iseng. Tidak, baby, kamu sedang duduk di pangkuan saya. Ucap Zo mengelus punggung Raisya. Ya udah, biar aku turun. Kata Raisya namun dilarang oleh Zo. Duduk diam saja, baby. Ucap Zo melingkarkan kedua tangannya di pinggang Raisya lalu memeluk dengan erat. Baby mau nggak? Tanya Zo mengelus-elus perut Raisya yang ada sedikit lemaknya dengan senang. Apa? Tanya Raisya, mata polosnya menatap Zo dengan penasaran. Saya perko. Tawa meledak Zo dengan pikiran liarnya. Kadang Zo merasa bingung bagaimana cara meminta pada gadis polos itu. Ih, nggak mau. Nanti kalau aku hamil gimana? Raisya menatap Zo dengan serius. Nanti saya tanggung jawab, baby. Kita menikah. Ucap Zo lagi. Kenapa Dedi harus nunggu aku hamil dulu baru dinikahi? Kan bisa nikah dulu? Tanya Raisya. Oh, Dedi takut ya nikahin wanita mandul. Ucap Raisya dengan lugunya yang membuat langsung tertawa spontan. Baby, pikiran kamu berlebihan, saya menerima kamu apa adanya. Ucap Zo mengecup kening Raisya dengan sayang. Terus kenapa mau diperko? Raisya itu benar-benar polos sampai Zo ingin menggigit pipinya saking gemas. Tiga hari kemudian. Masuk. Suara berat Zo dari dalam ruang kerjanya. Ayang, teriak Raisya berlari dengan ceria memasuki ruang kerja Zo. Baby, mengapa lama sekali? Saya pikir tidak jadi datang. Ucap Zo dengan suara kecil berdiri dari duduknya lalu memeluk Raisya dengan sayang. Aku ketiduran, Ayang. Ucap Raisya menatap jam yang sudah menunjukkan hampir pukul 2 siang. Kamu sakit atau capek? Tanya Zo dengan khawatir langsung menempelkan tangannya di kening Raisya. Aku ketiduran, Ayang. Ucap Raisya dengan ragu-ragu. Zo kembali duduk di kursi memperhatikan Raisya dari ujung kaki sampai ujung rambut berulang kali. Dedi, kenapa menatap aku begitu? Tanya Raisya merasa risih. Tumben pakai dress? Tanya Zo saat Raisya yang biasanya sangat dominan style Korea.
Kini tiba-tiba memakai dress di bawah lutut lagi. Aku jelek ya Dedi pakai baju ini? Tanya Raisya menatap bajunya tanpa ekspresi. Cantik, tapi... Ucapan Zo belum sampai Raisya sudah memberontak. Dedi. Teriak Raisya berdiri menjauh beberapa langkah dari Zo. Saat pria itu akan mengangkat ujung bagian bawah dressnya. Baby saya ingin melihat. Tegas Zo memaksa mengangkat dress bagian bawah gadis itu saat merasa curiga. Ih, enggak, Dedi gatal ya. Teriak Raisya semakin menjauh saat tangan Zo semakin mendekat. Baby, kesini. Tegas Zo berdiri memegang Raisya. Lalu mengangkat sedikit ujung dressnya ke atas untuk melihat lutut gadis itu. Bagus. Senyum kecut Zo mengangkat Raisya agar duduk di atas pangkuannya. Udah mulai belajar membohongi saya. Bahkan memakai pakaian tak biasa agar menutupi bekas luka. Ucap Zo menatap kedua lutut Raisya yang diplester entah kenapa. Kenapa? Tanya Zo masih menatap luka Raisya. Dedi ini nggak apa-apa kok Raisya masih mencoba berkilah saat diintimidasi oleh Zo. Saya tanya kenapa? Ucap Zo sekali lagi melirik lutut Raisya yang diplester luka yang sepertinya belum lama terluka. Baby jawab. Ucap Zo semakin tegas. Dan membuka plester luka yang Raisya tempelkan di kedua lututnya dengan emosi. Kamu benar-benar ya? Geram Zo melihat luka di lutut Raisya cukup lebar. Seperti abis jatuh dari tempat yang cukup tinggi. Dan di bekas luka itu terdapat pasir dan tanah yang belum dibersihkan. Tapi sudah ditutup plester tanpa menggunakan kain kasa. Oh, perih Dedi. Rintih Raisya saat Zo membuka semua plester luka di kulitnya walaupun pelan. Sudah tahu perih mengapa menutupi dengan plester. Dan tidak dibersihkan sama sekali kalau infeksi bagaimana? Geram Zo segera menelpon dokter pribadinya. Ih, ini kan luka biasa cuma jatuh dari pohon ngapain telepon dokter? Kata Raisya dengan suara kecil. Cuma kamu bilang, suara keras Zo yang belum selesai berbicara dengan dokter pribadinya. Langsung mengomel mendengar pengakuan Raisya. Ngapain manjat pohon? Tanya Zo dengan penuh intimidasi. Enggak Ngapain manjat pohon? Tanya Zo sekali lagi. Aku main, jawab Raisya dengan takut-takut. Kamu Tarzan main di atas pohon? Tanya Zo dengan suara semakin meninggi. Tidak menyangka gadis manja seperti Raisya berani memanjat pohon. Kamu ngapain di atas pohon sampai jatuh? Kata Zo dengan suara lebih tinggi merasa tidak puas dengan jawaban Raisya. Nolongin burung kecil yang sarangnya hampir jatuh. Jujur Raisya, burung siapa? Tanya Zo dengan suara lebih tinggi lagi. Dan menamparkan paha Raisya saking geramnya dengan gadis nakal itu. Ya burung liar lah. Kan hidupnya di atas pohon masa burung Dedi yang aku tolongin.
Kekeh Raisya menutup mulut di akhir kalimatnya. Kan gak bisa terbang. Tawa meledak Raisya tanpa dosa walaupun masih duduk di atas pangkuan Zo. "Oh Daddy, enak," ucap gadis polos itu semakin tertawa. Saat merasa tamparan Zo di paha nikmat bukan sakit seperti tamparan orang pada umumnya. Apa tidak ada orang yang bisa kamu suruh menolong burung liar itu? Sehingga kamu sendiri yang memanjat ke atas pohon. Omel Zo dengan suara sangat keras dan mata menyipit. Banyak kok bodyguard aku di sekitar sana. Tapi kalau aku bisa kenapa harus orang lain? Ucap Raisya dengan bangga. Bisa apa? Bisa jatuh seperti ini? Geram Zo menatap miris lutut gadis itu. Yang sudah terluka dan mengeluarkan cukup banyak darah. Hehehe, hari sial kan emang gak ada di kalender Daddy. Jawab Raisya, walau dia terjatuh tapi dia sama sekali tidak menyesal telah menolong burung itu. Menjawab saja kamu, ucap Zo benar-benar memarahi Raisya. Saat seperti tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, Zo berpindah duduk keras sofa lalu mendudukkan miring Raisya di pangkuannya. Agar bisa meluruskan kedua kaki di atas sofa. "Ini dokternya bos," kata Brian dengan profesional masuk bersama dokter menghampiri Zo. Walaupun sambil menahan senyum, "Hai sayang." Asisten Brian. Ucap Raisya menyapa. "Hai Nona, tidak menangiskah?" Tanya Brian melirik kedua lutut Raisya yang terluka. Dan belum dibersihkan pasti rasanya perih. "Tidak, aku kan kuat," kata Raisya dengan senyum lebarnya. "Ngapain? Kenapa bisa jatuh?" tanya Brian dengan bahasa santai. Setelah duduk di single sofa samping Zo, yang duduk memeluk Raisya dengan ekspresi datarnya. "Biasa," jawab Raisya mengedipkan matanya. "Berceritalah sedikit," kata Brian yang seperti punya cara tersendiri untuk mengobrol dengan gadis seperti Raisya. "Aku nolongin burung di atas pohon tadi Kak," jawab Raisya menatap dokter dan Zo bergantian karena mereka masih saling diam. "Manjat bisa turunnya kok enggak," kata Brian lebih mengintimidasi sebenarnya. Tapi Raisya tidak menyadari karena bahasa Brian terlalu santai. "Bisa kok, cuma tadi aku lompat karena malas turun lama," kata Raisya lagi yang membuat darah Zo langsung naik mendengarnya. "Oh, jadi kamu lompat, mau patah kaki atau tangan hah?" kata Zo dengan suara keras benar-benar geram. Namun masih ditahannya sampai dokter dan Brian menahan tawa. Melihat Zo menghadapi gadis polos seperti Raisya, Raisya langsung menyembunyikan wajahnya di dada Zo. Saking fokus bercerita pada Brian dia sampai lupa kalau dia jujur Zo akan semakin marah. "Benar-benar gadis nakal, amputasi kakinya," perintah Zo pada dokter itu yang membuat Raisya kaget. "Jangan Ayang, nanti aku nggak bisa jalan lagi nemuin Ayang," kata Raisya dengan manja menatap Zo sambil senyum-senyum.
Zo sangat keras dan pemarah, tapi Raisya tahu kalau dia sangat penyayang. Sekali lagi saya melihat kamu naik ke atas pohon. Saya bikin gak bisa jalan kamu seharian, ucap Zo menatap Raisya dengan mata menyipit. Janganlah boskan belum nikah. Senyum geli Brian membayangkan hal liar. Dipasung Dedi, tanya Raisya dengan polos menatap Zo penuh rasa penasaran. Tawa Brian dan dokter itu langsung menyembur, mendengar gadis polos. Yang sepertinya memang murni tidak mengerti apa-apa tentang hal intim dan istilah umum. Cepat obati kakinya, ucap Zo pada dokter itu sambil menarik ke bawah ujung dress Raisya. Agar pahanya tidak terlalu kelihatan, tarik aja ke atas Dedi biar dokternya nggak susah mengobati. Kata Raisya saat Zo malah menarik ujung dressnya. Dedi. Panggil Raisya lagi saat Zo tidak bergeming malah memegang ujung dress, agar menutupi paha Raisya seluruhnya. Apa, mau kamu liatin sama mereka? Jawab Zo dengan suara keras membuat Raisya kaget. Dan juga takut disemprot Zo dengan kemarahan. Brian benar-benar tidak bisa menahan tawanya. Melihat Raisya yang terus menguji kesabaran Zo yang setipis tisu dibagi 4 itu. Dedi apa sih? Marah-marah terus. Kata Raisya menggerutu saat dimarahi oleh Zo berulang kali. Diam baby, ucap Zo membenamkan kepala Raisya di dadanya dan memeluk dengan erat. Saat dia mulai khawatir Raisya akan merasakan sakit, ketika dokter mulai membersihkan lukanya. Baby tenang ya, ucap Zo mengelus punggung Raisya benar-benar khawatir Raisya akan menangis menahan perih. Raisya yang disembunyikan Zo dalam pelukannya malah menahan tawa, sampai tubuhnya bergetar ketika mendengar Zo sekhawatir itu. Dokter apa ini bekas luka juga? Tanya Zo saat melihat banyak sekali bekas seperti bintik-bintik di kaki Raisya. Iya tuan, sepertinya Nona sudah sangat sering terjatuh, ucap dokter itu dengan valid. Melihat begitu banyak bekas luka di kaki Raisya walau sudah memudar, pantas tidak menangis lagi. Tawa Brian terkekeh geli berbeda dengan Zo yang menatap miris dengan perasaan iba. Baby menangis saja kalau sakit jangan ditahan, ucap Zo yang bisa merasakan getaran tubuh Raisya. Membuatnya jadi kasihan melihat Raisya yang ternyata sering jatuh dan terluka selama ini, tapi Zo malah memarahinya. Dokter, pelan-pelanlah dia kesakitan, ucap Zo dengan emosi sampai membentak dokter yang mengobati Raisya. Saat merasakan getaran tubuh Raisya semakin kencang layaknya menangis tanpa suara. Maaf tuan, ucap dokter itu kaget sekaligus ngiri. Lagian siapa yang tidak takut dibentak oleh King Mafia seperti Zo? 15 menit kemudian. Ayang, kenapa kaki aku diperban sih? Rengek Raisya setelah Brian dan dokter keluar, menatap sendu kedua lututnya. Jadi mau kamu biarkan terbuka biar dihinggapi bakteri, ucap Zo menatap datar Raisya yang masih duduk di pangkuannya. Tapi nggak gini juga,
Aku udah kayak orang patah kaki padahal cuma luka sedikit. Cicit Raisya meronta-ronta di atas pangkuan Zo. Merasa tidak suka dengan perban di lututnya yang mengganjal. Baby tenanglah. Kamu mengapa meronta-ronta, saya kan jadi tegang. Kesal Zo menurunkan gadis nakal itu dari atas pangkuannya. Apa yang tegang? Tanya Raisya menatap Zo yang berlari ke kamar mandi itu dengan heran. Duh, ponsel Dedi bunyi lagi. Resah Raisya menatap ponsel Zo di atas meja sedangkan pria itu baru saja masuk ke kamar mandi. Tobrut, jangan dia mau godain Dedi lagi. Jengkel Raisya menatap profil wanita bernama Jessica yang menelpon Zo. Foto profilnya sangat meresahkan. Apa Dedi Vincenzo suka yang besar dada kayak gini ya? Suara lesu Raisya melirik dadanya, lalu meletakkan kembali ponsel Zo di atas meja walaupun masih berdering. Baby, teriak Zo dari dalam kamar mandi. Iya, Dedi kenapa? Tanya Raisya yang kini berdiri di dekat kamar mandi dengan cemas. Zo membuka pintu kamar mandi dan langsung menarik Raisya agar masuk ke dalam. Dedi kenapa? Tanya Raisya rada takut saat Zo mengangkat dan mendudukannya di meja wastafel. Zo langsung mencium Raisya dengan brutal. Serta menikmati seolah Raisya benar-benar milik dia seutuhnya. Baby. Suara rada basah Zo memegang pinggang Raisya dengan sebelah tangan. Lalu memaksa kedua kaki Raisya di atas meja. Agar terbuka sehingga Zo bisa berdiri di tengah. Bersambung.